Salam, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Doa kita sekalian senantiasa baik, sehat, dan terus semangat di dalam belajar. Pada pagi hari ini, kita mau belajar rukun di sekolah, di mana mungkin saat ini kita tidak bisa berjumpa dengan teman di sekolah, tetapi kita berharap kita dapat bertemu kembali di sekolah setelah pandemi COVID-19 ini berakhir. Oleh karena itu, kita di sekolah harus senantiasa hidup rukun. Anak-anak, apa sih yang dapat kita capai untuk tujuan belajar pada saat pagi hari ini? Yang pertama adalah kita harus bisa menciptakan suasana rukun. Yang kedua, kita harus dapat menunjukkan perilaku hidup rukun. Yang ketiga, yaitu kita bisa menjadi pembawa damai dimanapun kita berada. Anak-anak, siapakah di sini yang pernah melihat pelangi? Ayo, siapa? Tentunya kita pernah kan? Pelangi itu begitu indah. Ada warna merah, kuning, hijau, dan sebagainya. Anak-anak, warna-warna ini berbeda, akan tetapi nampak begitu indah. Anak-anak, demikian juga di sekolah, kita juga mempunyai teman yang berbeda-beda, baik suku yang berbeda, ada suku Jawa, ada suku di luar Jawa, Cina, Batak, Bugis, dan sebagainya. Demikian juga di sekolah, kita juga menjumpai teman-teman kita juga berbeda agamanya. Ada yang Kristen, Islam, Hindu, Buddha, dan lainnya. Ada perbedaan di mana kita sekolah, tetapi semuanya itu nampak indah apabila kita mau berteman dengan baik, menerima perbedaan dengan baik. Jadi jangan membeda-bedakan, kamu dari suku mana, kamu agamamu apa. Nah, itu tidak boleh. Karena apa? Kita mendambakan hidup yang rukun. Hidup yang rukun itu seperti apa tuh anak-anak? Hidup rukun itu adalah hidup yang saling menghormati, saling menyayangi satu dengan yang lainnya, walaupun memiliki latar belakang yang berbeda. Seperti tadi, latar belakang budaya, latar belakang sukunya, latar belakang agamanya, dan demikian juga latar belakang sosial dan lain-lain. Akan tetapi kita menghendaki untuk hidup rukun. Lalu apa yang bisa kita lakukan untuk hidup rukun di sekolah? Yang pertama kita bisa lakukan yaitu hidup tertib dan teratur. Jadi contohnya ketika mau masuk kelas, anak-anak berbaris di depan kelas, kemudian berbaris dengan rapi, kemudian mulai masuk ke kelas baris dengan rapi. Demikian juga bajunya juga rapi, ya. Kemudian selanjutnya yaitu ketika kita di kelas, kita mau mendengarkan Bapak Ibu guru mengajar. Jadi jangan cerita sendiri, jangan berisik, berkelahi, tetapi kita mau mendengarkan Bapak Ibu guru sedang mengajar. Yang selanjutnya anak-anak, kita juga bisa belajar kelompok bersama. Jadi hidup rukun itu bisa diwujudkan dalam belajar kelompok bersama. Jadi saling memberitahu, kamu tidak bisa ya, diajari, begitu ya.
Yang selanjutnya, hidup rukun kita bisa juga dapat lakukan dengan piket bersama. Jadi kalau kita diberikan tugas untuk piket, jadwal untuk piket, ya lakukan dengan baik, ya. Demikian juga di sekolah juga ada Jumat Sehat, yaitu membersihkan lingkungan bersama-sama, dan kita ikut di dalamnya, ikut cabut rumput, ikut nyapu, membuang sampah, membersihkan selokan, dan itu dikerjakan dengan bersama-sama. Selain itu, anak-anak, kita juga bermain bersama tanpa membeda-bedakan. Aku mau bermain dengan dia saja, dan aku tidak mau bermain dengan itu. Itu tidak boleh. Jadi kita di sekolah adalah keluarga. Jadi semuanya bisa bermain bersama-sama dengan rukun. Karena apa, anak-anak? Karena firman Tuhan berkata dalam Matius 5 ayat 9 yang berbunyi, "Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah." Jadi kita adalah anak-anak Tuhan, kita harus bisa membawa damai, kita harus membawa kerukunan, karena kita juga dikatakan sebagai anak-anak Allah. Demikian juga kita adalah garam dan terang dunia. Selain itu, Rasul Paulus di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 juga berkata, "Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemakmuran, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri." Jadi anak-anak, firman Tuhan dengan jelas memberikan pemahaman kepada kita untuk kita bisa membawa damai, hidup rukun, karena kita adalah garam dan terang dunia. Demikian juga kita bisa menghasilkan buah-buah roh yang di dalamnya kita hidup di dalam kasih, kita sukacita, sabar, ada kemurahan, kebaikan, damai sejahtera, kelemah lembutan, kesetiaan, dan penguasaan diri. Lalu sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa menjadi pembawa damai? Bagaimana kita bisa menjadi garam dan terang dunia? Bagaimana kita bisa menghasilkan buah-buah roh? Yang pertama, kita dapat melakukan dengan kita mau mengucapkan salam, senyum, dan sapa. Ketika bertemu dengan Bapak Ibu Guru, ayo kita senyum, kita menyapa dengan baik. "Selamat pagi Pak Guru, selamat pagi Bu Guru." Demikian juga kita dengan teman juga murah senyum. Jangan cemberut, jangan dimusuhi, itu tidak boleh, ya. Yang kedua, kita bisa menjadi pembawa damai, yaitu kita bisa peduli terhadap sesama. Misalnya teman kita jatuh ketika naik sepeda, ya kita tolong. Ketika teman kita mungkin misalnya lupa membawa pensil, ya kita pinjemi, gitu ya. Jadi hidup berbagi, peduli. Demikian juga misalnya di sekolah ada gerakan sosial, membantu bencana alam. Nah, kita juga ikut di dalamnya untuk membantu juga, peduli terhadap sesama. Kemudian kita tidak bicara kotor. Ayo di sini, siapa yang sering bicara kotor, mengejek teman, marah-marah pada teman? Nah, itu tidak boleh. Bagaimana kita bisa menjadi pembawa damai sedangkan kita ngomongnya kotor, ngomongnya tidak baik, kita marah-marah, kita membuli teman? Nah, itu tidak boleh. Selanjutnya, kita tidak boleh sombong, ya.
Kita mungkin diberikan talenta atau kemampuan menjadi anak pintar, atau kita mungkin punya uang banyak dan sebagainya. Ingat, kita nggak boleh sombong, ya. Kita harus tetap rendah hati karena kita adalah anak-anak Allah. Kemudian kita bisa menjadi contoh yang baik. Contoh yang baik adalah kita mau menjadi penolong sesama teman, demikian juga hidup tertib, hidup teratur, pakaiannya rapi, kemudian kita ikut aturan-aturan sekolah. Nah, ketika hal itu kita lakukan, maka kita bisa menjadi contoh yang baik bagi teman-teman kita sekalian. Nah, anak-anak, lalu apa tugas kita pada pagi hari ini untuk anak-anak kelas 2? Yang pertama adalah mengerjakan LKS lembar pengetahuan 9 Romawi 1 dan 2 halaman 93 sampai 94. Dikerjakan ya. Kemudian difoto dan dikirim ke Pak Guru. Yang kedua, nah ini kita harus persiapan belajar untuk menghadapi penilaian tengah semester, karena pada tanggal 1 Maret 2021 kita mulai tes dan kita harus belajar dengan rajin, ya. Ikuti nasihat orang tua, kerjakan tugas-tugas dari Bapak Ibu Guru. Yang perlu kita pelajari apa anak-anak? Materinya adalah pembelajaran 7, 8, dan 9. Pokoknya tetap semangat untuk belajar, ya. Selamat belajar, tetap semangat, jaga kesehatan, ya. Kita mematuhi protokol kesehatan dengan baik. Dan jangan lupa berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat. Shalom.